Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah tabaraka wa taala mempertemukan kita di majelis yang mulia, majelis yang akan membuat kehidupan kita memperoleh as-sa'adah, kebahagiaan, sebagaimana permintaan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Thaha ayat surat ke-20 ayat 123. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka fala yadillu wa la yashqa, maka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Maka artinya kehidupannya Allah akan berikan kehidupan yang baik. Sebagaimana orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan berikan kehidupan yang thayyib. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang thayyib, yaitu kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Dan ketika dia beriman dan beramal soleh, dan amal soleh adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan untuk menjadikan dia mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka tentunya kita jadikan apa yang Allah telah turunkan, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Maka insya Allah kehidupan kita akan baik. Tetapi kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dalam surat Thaha ayat 124, bagi siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, yaitu meninggalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kehidupannya adalah kehidupan yang sempit, meskipun dia berkelimpangan dengan harta. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah hakikat kekayaan. Setiap kehidupan kita pastilah menginginkan kehidupan yang baik. Ada sebagian orang bahwa kekayaan adalah sumber kebahagiaan. Tapi kenyataan banyak di antara orang-orang kaya itu justru tidak bahagia. Betul gak itu? Ya. Saya menemukan satu orang yang dia itu hidupnya nggak pengen kaya. Betul. Padahal dia punya warisan banyak. Saya pernah menasihati beliau, maksudnya begini, ketika beliau harus kerja sebagai guru di sebuah lembaga pendidikan yang secara gaji pas-pasan, bahkan mungkin kurang untuk kehidupan keluarganya, tetapi beliau menikmati itu semua. Apa kata beliau? Saya tidak ingin jadi orang kaya, Ustaz. Karena dalam pandangan dan benak dia, orang kaya itu menyusahkan, menyusahkan dalam artian kelak di kehidupan akhirat, menurut pandangan beliau. Tapi saya sampaikan, kalau menurut saya, kehidupan panjenengan pengen menjadi kehidupan yang sederhana, bagus, pertahankan idealisme itu, tapi jadikan harta warisan yang begitu banyak itu gunakan untuk meraih surga. Silahkan kembangkan, sumbangkan seluruhnya, silahkan. Mungkin jenengan
hanya hidup dengan gaji seorang guru tidak masalah. Tapi berikan potensi yang besar yang bisa jenengan lakukan. Tapi kalau jenengan biarkan itu harta warisan juga menyanyiakan kesempatan. Maka gunakan semuanya untuk perjuangan li'ila kalimatillah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami tentang harta, Allah Subhanahu wa taala itu telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang masalah dunia secara umum. Bahkan di dalam satu riwayat disebutkan ad-dunya mal'unah wa ma fiha. Dunia ini terlaknat kata Allah. Dan semua apa yang ada di dalamnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa kecuali apa? Kecuali dunia itu digunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala. Maka para ulama menjelaskan berdasarkan beberapa riwayat bahwa andaikan dunia ini bernilai di sisi Allah seperti nilai sebuah sayap nyamuk. Ya, sayap nyamuk itu bernilai enggak? Ada yang mau beli sayap nyamuk? Ada sayap nyamuk dijual misalkan Rp1.000, ada yang mau beli? Karena kita menganggap itu adalah sesuatu yang amat sangat tidak bernilai, tidak bisa ditetapkan taman harganya, saking rendahnya, paham? Rp50 aja nggak bisa, artinya begitu rendah. Maka itulah dunia. Dunia dalam pandangan Allah itu tidak lebih dari sayap nyamuk dalam pandangan kita. Walillahi mathalul a'la. Tetapi tentunya permisalan Allah itu jauh lebih tinggi. Tapi kita bayangkan saja bagaimana sayap nyamuk betul-betul sesuatu yang amat sangat tidak berharga dalam pandangan kita. Maka dunia ini betul-betul tidak berharga. Maka sampai Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan kepada kita, yang itu menunjukkan betapa dunia isinya seluruhnya ini sesuatu yang amat sangat rendah. Makanya tempat kita tinggal ini disebut apa? Dunia, alam dunia. Dunia itu artinya apa? Secara bahasa, ad-dunya berasal dari kata dana'ah. Apa dana'ah? Dana itu artinya apa? Apa? Dana itu secara bahasa diartikan apa? Rendah. Rendah. Dana itu rendah. Maka dunia itu sesuatu yang sangat rendah. Baik rendah dari sisi tempatnya, makanya kalau semakin menjauh dari bumi, dunia alam dunia kita ini semakin menjauh dari bumi maka semakin tinggi kemanapun arahnya. Andaikan bumi itu betul bulat, maka kemanapun arah menjauh dari bumi maka itu tinggi. Semakin mendekat bumi maka itu rendah. Maka tempat kita tinggal disebut dengan ad-dunya dana'ah, artinya tempat yang rendah. Baik secara tempatnya maupun nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka andaikan dunia itu seharga sayap nyamuk dalam pandangan Allah, maka niscaya orang-orang kafir tidak akan diberikan kenikmatan dunia. Paham ya? Kenikmatan dunia. Bahkan dalam satu hadis disebutkan kotak cepuk. Tahu cepuk itu? Tahu ya? Apa itu? Tempat perhiasan, cincin, bedak dan lain sebagainya. Nah, tempat cepuk yang ada di jannah, di surga, itu masih lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi emas, intan, berlian, semua yang ada di dunia ini, Monas, Grand Mall dan sebagainya, itu kalah dengan keindahan satu kota cepuk yang ada di surga. Makanya belum selendangnya bidadari, belum bidadarinya, kan begitu kan? Nah, makanya kita bisa bayangkan dalam isyarat sebuah pahala juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala besar atas sebuah ibadah yang ringan dan memang dikerjakan sunnahnya ringan, tetapi ganjarannya sangat besar. Rasulullah mengatakan raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar sunnah, meskipun ada yang berpendapat 2 rakaat fajar ini fajar wajib, yaitu salat subuh.
Tapi jumhur ulama yang saya tahu 2 rakaat sholat fajar sunnah, bukan sholat fajar wajib, meskipun ada yang mengatakan wajib. 2 rakaat yang kita kerjakan itu kelak pahala yang akan kita dapatkan, kenikmatannya, besarnya, keindahannya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Makanya seorang hamba Allah kalau memahami hakikat jannatul na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan, itu dia akan perjuangkan mati-matian. Sekarang perjuangan hanya dengan ibadah, amal ibadah. Kita itu di dunia dituntut kaya atau tidak? Tidak, paham? Kita dituntut berusaha semaksimal mungkin saja. Kalau kita dituntut harus kaya, maka berarti nggak berhasil orang-orang miskin, betul atau tidak? Makanya kehidupan itu hanya ada 2 kemungkinan, yaitu kehidupan yang nyaman dan kemungkinan kehidupan yang tidak nyaman. Dan dua-duanya bisa menghasilkan kebaikan. Apa? Ketika sikap kita, ketika mendapatkan kenikmatan, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ketika mendapatkan harta, itu menjadikan dirinya pandai bersyukur kepada Allah. Yaitu tanda syukur seorang hamba jika dia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan bertambahnya nikmat dalam dirinya. Kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi azza wa jalla fa innaha baliyah. Setiap nikmat apapun yang tidak mampu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, maka nikmat itu musibah. Pertanggungjawabannya di akhirat itu berat. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka Allah sudah menggambarkan tentang dunia ini. Dunia itu sesungguhnya amat teramat sangat rendah dalam pandangan Allah, tidak bernilai dalam pandangan Allah. Saking dipermisalkan itu, andaikan dunia itu bernilai sebesar sayap nyamuk, itu niscaya orang-orang kafir, orang-orang durhaka tidak akan diberikan tempat di dunia. Maka Allah ujo kalau bahasa kita ya, dengan kenikmatan yang amat sangat tidak seberapa. Itu Allah enggak berat. Kenapa? Karena dunia ini memang rendah. Makanya yang kita perjuangkan adalah akhirat. Makanya orang mati-matian membangun istana di dunia tapi lupa membangun istana di surga, maka ini orang-orang yang sangat celaka. Kenapa? Karena dia tidak paham tentang hakikat kehidupan. Makanya kata para ulama, seringlah kita membayangkan bagaimana kenikmatan surga, maka itu akan tumbuh semangat kita untuk meraih surga tersebut. Bagaimana kita di surga, wajah kita akan cantik-cantik semuanya, tampan-tampan semua. Enggak ada di surga wajahnya jelek, enggak ada. Semua cantik dan tampan. Tubuhnya sangat ideal. Allah jadikan mereka enggak ada yang pendek, jelek, pesek, enggak ada. Semua dibuat indah oleh Allah tabaraka wa taala. Bahkan setiap pekan kata dalam riwayat itu, Allah akan mempertambah kecantikan dan ketampanan dari setiap lelaki dan wanita yang masuk ke dalam surga. Allah bisa nggak setiap pekan itu menambah kecantikan dan ketampanan terus tanpa ada batasan? Mudah bagi Allah tabaraka wa taala. Coba kalau kita di dunia 10 tahun ketemu istrinya, waduh bojoku ra kaya mbiyen kan. Wis dadi angka 10 misalnya. Dulunya angka 1, sekarang angka 8 misalnya. Lah maka itu semakin lama semakin tidak indah. Kenapa? Karena Allah ingin mengingatkan kita, dunia ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Dengan kita di wajah kita semakin tua semakin beruban, semakin tua tambah keriput, semakin tua semakin ompong, semakin tua keringgingan kalau silokan ya misalnya. Pokoknya itu sebagai tanda. Maka ketika Nabi Daud alaihissalam ketika mau dicabut nyawanya, beliau bertanya, kenapa tidak diberikan tanda-tanda kepadaku ketika kematian itu sudah datang kepada dirimu? Maka dijawab, bukankah ubanmu, tuamu itu sebagai tanda-tanda kematian? Maka ini yang kemudian menjadi isyarat yang kuat bahwa di dunia ini bukanlah tempatnya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang usia sudah di atas 50 itu banyak yang kembali kepada Allah kalau masih sempat kan itu kan, ngaji, ibadah. Coba yang datang ini apakah ada anak-anak muda umur 17, 18? Enggak ada. Kenapa? Karena merasa hidupnya masih lama.
Masa depannya masih panjang. Nanti kalau tobat ya nantilah umur 60, 50 kan gitu kan. Tapi kadang-kadang ternyata umur 20 game over. Ya, is dead. Ya maka sudah. Makanya sampai Rasulullah memberikan jaminan tentang kelompok yang akan dinaungi oleh Allah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang atau pemudi yang kehidupan masa mudanya itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Makanya masa muda itu akan ditanya khusus itu. Umur kita akan ditanya secara umum. Wa an umrihi fima afna, tentang umur kita habiskan untuk apa. Makanya coba kalau kita renungkan, sebetulnya waktu kita itu paling banyak habis untuk apa coba itu? Baca Quran, sholat, nonton HP, atau nonton TV? Mana yang paling banyak? Paling banyak itu kalau sekilas saya lihat ya, itu adalah tidur dan megang HP. Betul nggak? Itu paling banyak. Tidur saja sudah 8 jam. Tidur 8 jam, belum megang HP. Kadang-kadang megang HP jam 8, lihat jam tahu-tahu sudah jam 2. Betul atau tidak? Saking dibuai dengan video-video pendek yang ada di YouTube maupun di TikTok maupun di Instagram. Lihat tas terus, ya tidak? Tas yang bagus mana dibanding-bandingkan, padahal orang duit. Kan menyedihkan sebetulnya itu. Ada bapak-bapak yang lihat mobil Mercy, wah kurang bagus nih, lihat Mercedes, oh kurang bagus, Pajero, oh kurang bagus, lihat, oh yang bagus ini kayaknya, dilihat depannya belakangnya, dibanding-bandingkan regone, meh tuku renek duit, sombeng kan itu. Tapi habiskan waktu berjam-jam hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Maka itulah yang kemudian menjadi satu hal yang perlu kita muhasabah. Nah, jamaah dimuliakan Allah, kita akan bahas tentang beberapa kaidah tentang kekayaan. Tentang kekayaan atau harta. Pertama, kapan sebuah harta itu disebut dengan harta? Paham maksudnya? Bagaimana pandangan Islam tentang apa itu disebut dengan harta? Kapan sesuatu itu disebut dengan harta atau kekayaan? Kata para ulama, jika sesuatu itu memiliki nilai dan manfaatnya halal. Jika sesuatu itu memiliki nilai dan manfaatnya halal. Jika seseorang punya 3.000 babi misalkan, bisa nggak disebut orang kaya? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak bisa disebut dengan harta yang bisa diperjualbelikan, nggak bisa. Dia harus dimusnahkan atau dibuang. Maka dia nggak bisa disebut dengan kekayaan. Makanya harta haram tidak ada kewajiban zakat, tapi kewajibannya harus dikeluarkan dari dirinya. Maka itu tentang konsep kekayaan. Ya. Yang kedua, saya tak minum dulu gitu. Apa yang kedua Ibu? Bismillah. Harta itu adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi sesungguhnya harta itu adalah ujian. Dan banyak di antara hamba Allah yang kata Allah dalam Al-Qur'an, ketika Allah anugerahkan, ketika Allah berikan dia rizki yang luas, yaitu berupa kekayaan, apa yang terjadi? Wa qalilum minhum minasyakirin. Sedikit di antara mereka yang pandai bersyukur. Kata para ulama, lebih banyak orang yang diuji dengan kesusahan, himpitan, kesulitan, utang, cicilan, misalnya. Itu lebih banyak yang bersabar daripada diuji dengan kekayaan untuk pandai bersyukur. Itu lebih banyak yang bersabar. Makanya berapa banyak orang yang diuji dengan kekayaan, dia tidak mampu dengan ujian tersebut. Dengan kekayaan dia menyombongkan diri.
Dengan kekayaan dia pamer kemana-mana. Mau belanja aja harus pakai Pajero. Padahal cuma dekat situ. Ya. Hanya untuk biar tahu kalau saya punya Pajero. Di DP-nya, Facebook-nya, ya tidak. WA-nya dia sedang berdiri di samping Pajero. Untuk apa? Orang supaya tahu bahwa dirinya punya Pajero. Besok pengajian di rumah saya aja ya mbak-mbak, ibu-ibu, nanti tidak apa-apa saya siapkan makanannya. Ya, nanti di rumah saya aja. Kenapa harus di rumah dia? Supaya orang tahu kalau rumahnya 2000 meter. Ada kolam renangnya, ada kebun binatangnya sendiri misalnya. Ya. Supaya orang tahu. Itu berarti harta itu menjadi fitnah bagi dia. Ujian yang berat. Makanya kata Allah, inna amwalukum wa auladukum fitnah. Ada pula harta fitnah bagi kaum lelaki. Ketika dia punya banyak duitnya, dia gunakan dengan hartanya itu untuk bermaksiat. Tapi banyak di antara pelelaki, bukan banyak ya, tapi lumayan banyak ya. Ketika miskin, setia sama istrinya. Ketika kaya, nyarikan teman untuk istrinya. Nyarikan teman boleh nggak, Ibu? Ya. Makanya ada ibu-ibu menyampaikan, Ustadz, kenapa sih suami saya nggak bisa kaya, Ustadz? Usaha terus. Justru Allah jadikan suami jenengan itu pas-pasan, agak miskin. Justru itu baik bagi panjenengan. Karena dilihat prejengannya, kalau kaya nikah lagi. Mau dengan nikah lagi? Oh jangan Ustaz, ya, makanya Allah jadikan suaminya pas-pasan. Kan begitu ini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi dengan kemiskinan suami itu lebih baik bagi kita. Kita masih kuat dengan kemiskinan, masih kuat dengan pas-pasan, tapi kadang jenengan tidak kuat dengan melihat suaminya berada di pelaminan dengan gadis umur 18. Betul nggak Ibu? Lebih kuat mana? Melihat suami bersanding dengan seorang gadis cantik umur 21 atau ngumet SPP ini urung bayar rong sasi? Mana yang lebih kuat? Ya. Maka itulah satu keadaan yang Allah berikan, yaitu ujian berupa harta. Maka kadang-kadang dengan harta yang banyak malah suka pamer-pamer kemana-mana. Sampai Allah menurunkan surah namanya apa? Apa itu? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka kata Allah, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Telah lalai kalian dengan at-takatsur, bermegah-megahan, berlebih-lebihan. At-takatsur itu salah satu penafsiran para ulama, salah satunya Imam Ibnu Katsir, itu adalah mereka yang suka memamer-mamerkan. Hatta zurtumul maqabir. Ada yang menafsirkan ulama begini, sampai mereka pamer itu datang ke kuburan. Loh, kuburan kami ini di desa kami ada ulama begini, ada tokoh kami, 2 orang kaya di tempat kami begini-begini, pamer-pamerkan. Yang mati pun pamerkan. Maka inilah sebuah musibah. Ada yang tapi penafsiran yang kuat maksudnya adalah sampai kalian meninggal, yaitu dimasukkan ke alam barzah. Tapi ada penafsiran mengatakan sampai mereka orang-orang Quraisy itu kalau berbangga-bangga itu sampai memamerkan isi kuburan. Loh, isi kuburanku itu seorang tokoh besar begini-begini, sampai seperti itu. Saking mereka pamer, dan tanpa sadar kita itu dibuat oleh sosmed, media sosial, suka pamer. Betul nggak Ibu? Di bujung ganteng pamer ke, barang disaut uang nangis kan, gitu kan? Betul nggak Ibu? Iya. Beli sepatu baru difoto, masukkan DP. Iya. Kadang-kadang kita itu opo-opo di status Ibu. Antri ning kamar mandi aja difoto di status. Betul Ibu. Kepleset bikin status foto. Ada kupu-kupu difoto bikin status, sampai bikin gambarnya, backgroundnya itu sampai memakan waktu berjam-jam hanya untuk membuat status, dan waktu habis hanya untuk membaca status orang. Padahal sudah jelas statusnya jomblo, jadi bocor terus. Ya,
maka sudah. Maka pikirkan bahwa waktu itu adalah sesuatu yang amat sangat berharga. Maka terkadang kalau kita tidak mampu menyadari bahwa harta itu ujian, maka itu bisa mencelakakan kita. Salah satunya adalah semakin banyak harta, maka semakin besar tanggung jawabnya. Kemudian yang keberapa? Ketiga. Apa kaidah atau hakikat dalam kekayaan? Kata para ulama, sesungguhnya harta, kekayaan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta itu titipan. Walillahi ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Berarti kita punya enggak Ibu? Enggak punya. Makanya sampai para ulama mengajarkan, andaikan engkau bersedekah lalu memberikan harta kepada orang lain dari duit yang ada di kantonganmu, dari tabunganmu engkau transfer, maka sadarilah sesungguhnya engkau bukan pemilik harta itu. Kamu cuma diperintah untuk menyampaikan, mensedekahkan sebagian harta itu oleh sang pemiliknya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika kita nyumbang terus ada kebanggaan dalam diri kita, seharusnya kita malu kepada Allah. Ibaratnya tukang parkir yang dititipi mobil-mobil pelanggan sebuah mall, kemudian dia merasa memiliki mobil itu, terus foto-foto pakai kacamata, padahal kaosnya pakai tulisannya tukang parkir, ya tidak? Terus gaya rambutnya dicingkrakkan, kemudian pakai kacamata, terus merasa memiliki mobil itu. Kita yang lihat gimana ini? Alah mas dudu daewe mak nampang, ya tidak? Kita merasa orang itu tidak punya adab. Makanya orang yang merasa bahwa dirilah yang membantu orang lain, maka sesungguhnya ini tidak baik. Maka kita harus menyadari, setiap harta yang kita berikan pada orang lain, kekayaan kita itu titipan semuanya. Maka ketika diambil yang punya, nggak boleh kita marah. Makanya ketika kita kehilangan harta, entah karena habis untuk pengobatan, entah habis karena ditipu orang, macam-macam, ya sudah. Kita bersikaplah yang memahami hakikat kekayaan, bahwa semua itu adalah titipan. Yes mas, dewi aku titipi bondo kata saniki mboten titipi, alhamdulillah malah tanggung jawabnya ringan. Sudah. Ketika orang itu memahami hakikat kehidupan, maka dia akan menjadi orang yang paling bahagia. Ketika dia ingat kepada Allah. Kenapa? Dzikrun nas daun wa dzikrullah dawa. Bahwa mengingat manusia, berpangku pada manusia itu penyakit. Wa dzikrullah dawa, dan mengingat Allah, semuanya dikaitkan dengan Allah, itu adalah obat. Maka obat ketenangan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka kekayaan itu hakikatnya adalah titipan. Maka ketika Allah ambil, ketika kita diambil oleh Allah, kita tidak akan marah. Dan ketika diberikan banyak oleh Allah, kita tidak sombong dengan kekayaan kita. Maka karena Allah sangat membenci orang-orang yang sombong. Makanya pada Rasulullah mengatakan apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya tidak selamat untuk langsung masuk surga jika di dalam hatinya itu ada sebesar dzarrah sebuah kesombongan. Makanya orang ditakdirkan miskin itu malah selamat dari kesombongan. Makanya Allah benci kepada orang-orang kaya yang sombong. Dia kaya sombong. Kenapa? Karena ada sebab menjadikan dia sombong. Tetapi Allah lebih membenci orang miskin yang sombong. Paham? Nggak ada sebab untuk sombong. Ini kan menyedihkan. Paham? Nah, maka orang seperti ini sangat menyedihkan. Kaya sombong masih ada sesuatu yang disombongkan. Nah, ini miskin sombong, meskipun sebetulnya kaya sombong itu juga nggak pantas. Kenapa? Karena kekayaannya bukan milik dia. Maka ini menyedihkan. Kadang-kadang ada orang miskin sok berlaga kaya, ada nggak? Oh, banyak ya. Macam-macam, pergi ke pertemuan reuni pakai mobil, pakai baju yang bagus, pada silian kabeh gitu. Bahkan kadang-kadang direwani nyewa mobil.
supaya kelihatan sukses dalam pandangan teman-temannya. Itu menyedihkan. Itu apalagi kemudian membanggakan. Ya, kemudian parkirannya paling dekat dengan perkumpulan misalkan. Mobilmu Fajr. Ya alhamdulillah ya rezeki dari Allah. Padahal mau menyombongkan diri. Gayanya aja omongannya rezeki dari Allah, tapi menyombongkan diri dengan padahal itu sopir kan itu ya. Itu mobil majikannya. Kan menyedihkan. Nah, maka jemaah dengarkan Allah, maka kekayaan itu adalah ujian, harta titipan yang maka tidak pantas kita menyombongkan dengan harta titipan Allah. Maka sesungguhnya kalau kita ingin menumbuhkan rasa dijauhkan dari kesombongan, ya tadi, ketika kita itu membantu orang, justru kita berterima kasih kepada orang yang kita bantu. Kenapa? Karena dia menjadi wasilah kita mendapatkan pahala untuk bisa membantu dia. Paham? Tapi terus yang dibantu jangan kurang ajar. Paham? Terus mengatakan, Mas, kowe ngide aku bukan kowe bantu aku, justru kowe tak bantu. Kowe kurang ajar. Dia bantu harusnya juga mengucapkan terima kasih. La yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maksudnya tidak mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khair. Maka ini kalimat yang sangat indah. Jazakumullahu khair. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Itu berarti dia mengakui dia tidak mampu memberikan balasan. Paham? Itu menunjukkan tawaduknya orang ini. Bukan mengucapkan terima kasih boleh, tetapi lebih utamanya adalah jazakumullahu khair bi ahsanil jaza misalkan, maka itu adalah pengakuan bahwa dirinya lemah, hanya Allah sebuah balasan itu datang darinya. Meskipun kadang lewat saya kan gitu. Maka itu sangat dianjurkan. Nah, ini tentang bagaimana kita memahami bahwa harta yang kita berikan pada orang lain hakikatnya bukan kita yang memberi, tapi Allah yang memberi. Kita beruntung ditunjuk untuk tempat lewat kan begitu, dan kita diberi pahala. Ya, maka inilah kebaikan Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang keberapa? 4 atau 5? 4. Apakah hakikat harta itu? Yang keempat, harta tadi adalah apa? Pertama, harta itu sesuatu yang memiliki manfaat dan manfaatnya halal. Yang kedua, harta itu adalah ujian. Yang ketiga, harta itu adalah titipan. Dan yang keempat, harta itu akan ditanya oleh Allah. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Artinya harta itu perkara yang akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah tabaraka. Jadi jangan dikira orang punya harta banyak itu kemudian ringan, tidak. Justru semakin banyak hartanya, semakin besar tanggung jawab. Allah akan tanya dari mana harta itu didapatkan dan kemana itu dibelanjakan. Jadi ketika kita dapat harta, ingat bahwa sesungguhnya harta yang kita dapatkan dari mana asal muasalnya akan ditanya oleh Allah. Makanya hisabnya orang kaya itu abad, panjang. Jarak antara orang kaya dengan orang miskin masuk ke dalam surganya Allah. Ketika menunggu antrian untuk masuk ke dalam surga, dihisab oleh Allah, itu antara orang kaya dengan orang miskin, itu jarak waktu masuk surganya itu nisfu yaum, setengah hari. Panjang apa betul? Setengah hari itu panjang apa betul? Panjang. Wa madza nisfu yaum, dan apa itu setengah hari ya Rasulullah? Khamsumi'ati amin. 500 tahun setara dengan dunia. Ya. Jadi wong sugih mlebu surgane 500 tahun lebih lambat daripada orang kaya. Orang miskin. Orang miskin. Orang kaya lebih lambat 500 tahun. Sudah tanggung jawabnya berat, kemungkinan bisa jatuh pada kesombongan. Coba orang kalau rumahnya megah mewah gitu. Kemudian ada orang lihat, Masya Allah rumah jenengan itu luas, enten kolam renang barang, pilarnya kayak apa Roma misalkan ya, istana di Roma macam-macam. Itu kira-kira untuk tumbuh kebanggaan, kesombongan itu lebih mudah atau tidak?
lebih mudah. Makanya ada seorang pesan sebuah arsitektur, tolong buatkan saya rumah yang tidak ada celah yang besar untuk menimbulkan kesombongan. Artinya maksudnya desain rumah yang sederhana saja. Paham? Bukan berarti kita tidak boleh punya rumah yang bagus, boleh. Ibnu Abbas itu termasuk orang yang suka penampilan yang bagus, pakaiannya bagus-bagus, indah-indah. Sampai Ibnu Abbas itu diejek ya sama orang-orang Khawarij. Ya Ibnu Abbas, kenapa engkau bermewah-mewah dengan kehidupan dunia? Beliau tidak bermewah, cuman bagus saja bajunya. Maka apa kata beliau? Qul man harrama zinatallah. Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah. Dunia itu silakan. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu di dunia, silakan. Punya mobil Pajero boleh, silakan, enggak dilarang. Cuman persiapkan setiap jawaban. Paham? Kenapa engkau harus membeli itu? Apakah untuk kebanggaanmu ataukah betul-betul karena butuh? Ya Allah, saya beli mobil Alphard ini karena saya geringgingan, saya harus lonjor, saya harus misalkan ya yang nyaman. Saya kalau ngerunjal mobilnya mogok-mogok, saya cemas misalkan ya, silahkan, tidak masalah. Mau beli mobil Alphard boleh, tapi kalau di situ ada unsur supaya untuk meninggikan status sosial kita, wassalam. Paham? Kalau untuk kebanggaan dengan meremehkan orang lain, wassalam. Tapi untuk menikmati kenyamanan yang Allah berikan, untuk bersyukur, meningkatkan ketakwaannya, maka insya Allah tidak mengapa. Ustadz, saya pengen beli Pajero, ya saya pengen mobil bagus, saya pengen menikmati. Tapi insya Allah Ustadz, mobil saya gunakan untuk jemputi Ustadz untuk pengajian misalkan ya. Ya Ustadznya telat misalkan. Misalkan. Maka ini tentang bagaimana jawaban-jawaban yang dipersiapkan. Jangan mau beli gelang 12 biji misalkan ya. Kanan 6, kiri 6. Maka muhasabah dulu. Buat apa kan gitu kan? Saya pengen menikmati perhiasan untuk menyenangkan suami, enggak masalah. Tapi kalau untuk bangga-banggaan ya misalkan sebenarnya cukup monggo Bu, tapi enggak monggo Bu kan gitu kan. Supaya apa? Tahu bahwa gelangnya banyak kan gitu kan. Kadang-kadang mau ngambil tempe aja ditarik-tarik ke atas. Lama ngambilnya supaya orang tahu kalau di sini ada gelang banyak kan gitu kan. Wah, itu menyedihkan ini Bu. Nah, itu bahaya. Maka kalau sudah seperti itu kita ingin menampilkan sesuatu untuk kebanggaan, sudah lepas sumbangkan ke pondok pesantren ya tidak. Nah, maka insya Allah lebih tenang gitu ya. Saya itu pernah ngisi pengajian sekali itu ya, diundang sebuah kelompok pengajian, ternyata isinya wanita-wanita sosialita. Tahu sosialita? Itu jilbabnya sing enek sing diuntir-untir tekak barang itu mayoritas itu. Terus pakai kalungnya itu masih gede-gede Ibu. 3 dan 4 cincinnya dipakai semua. Iki toko emas apa? Betul, sampai saya itu ya Allah, lihat itu ibu-ibu semua pakai emas semua. Pokoknya ditampakkan semua kalungnya, gelangnya, pokoknya buahnya itu iki ketoke. Tapi ya artinya setiap harta yang kita dapatkan, kenikmatan harta itu, ingat, latus alunna yauma idzin anin naim. Semua akan ditanya dari mana sumbernya dan untuk apa kita gunakan. Apakah untuk kesombongan ataukah untuk mensyukuri nikmat Allah dengan tidak menyombongkan diri di depan makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka kita muhasabah. Makanya kalau kita punya mobil yang bagus, kok merasa kita sering pamer-pamer, sudah ganti yang biasa-biasa saja. Ya, gini tuh. Kalau perlu ya dikasihkan siapalah ya, pakai motor aja. Tapi juga hati-hati. Kadang ada orang yang menyombongkan dengan ketawaduan, paham? Dia tahu bahwa orang lain itu tahu bahwa dirinya kaya raya, paham? Tapi kemana-mana dia pakai pit ontel, naik motornya jelek, supaya apa? Orang menganggap dirinya tawa, itu malah bahaya itu, paham? Man athbata fi nafsihi mutawaddian bahwa mutakabbiran haqqan. Orang kalau merasa dirinya orang yang tawadhu, sesungguhnya orang itulah orang yang sombong, bahaya. Maka dia sombong dengan ketawaduan.
Makanya sudahlah, memang hati itu luar biasa, setan untuk mempengaruhi hati kita. Miskin digoda setan, kaya pun digoda setan. Kaya bersikap sederhana juga digoda setan, ya tidak? Makanya setiap saat kita beristighfar. Kalau kita orang kaya terus naik motor jelek, misalkan motor yang biasa harga murahan, terus ketika kita mau berangkat, sebentar, aku janjian ini hati saya pengen supaya dibilang tawadhu, karena orang tahu saya itu orang kaya raya, paham? Ya sudahlah, ganti yang biasa, pakai mobil yang biasa pakai supaya tidak tumbuh kesombongan atas ketawaduan, paham? Ada yang naik sepeda ondel kemana-mana, jenengan itu luar biasa ya Ustadz, jenengan orang kaya tapi kemana-mana pakai sepeda ondel, ya alhamdulillah, kita harus sederhana, bukan? Tapi ada kebanggaan dalam diri atas ketawaduan, itu bahaya, itu kesombongan. Maka hati itu memang menjaganya tidak mudah, ya. Tetapi insya Allah kalau kita berpasrah kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, maka insya Allah kita selamat. Dan orang yang paling selamat di akhirat, orang yang paling bersih hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini tentang harta. Makanya la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ini tentang perkara-perkara hakikat kekayaan. Semakin kaya, semakin tanggung jawabnya besar, berat ya, di hadapan Allah. Termasuk harta yang dikumpul-kumpulkan tapi tidak dimanfaatkan, itu mempersulit hisabnya. Jenengan punya tanah 5 kapling, belum lagi ada sawah, dibiarkan nganggur bertahun-tahun misalkan. Ada nggak begitu? Banyak. Itu namanya memperberat hisab di akhirat. Maka tidak boleh konsep dalam Islam, kaidah tentang kekayaan itu tidak boleh mubadir dan tidak boleh pelit, paham? Mubadir artinya boros, dalam konteks tidak ya boros, mubadir dan pelit. Ini sifat yang dijauhi dalam berkaitan dengan kekayaan. Mubadir, dia biarkan sesuatu yang bermanfaat tapi tidak dimanfaatkan. Itu juga akan memperberat hisab di akhirat. Boros juga tidak boleh. Tetapi pelit juga tidak boleh. Dan yang paling parah adalah pelit terhadap diri sendiri. Ada yang begitu? Ada. Meh mangan wae dimikir-mikir. Wah, yen mangan sana 30.000. Kalau dihek 2.500, ya udah dihek saja lah. Mangane dihek, pada tabungannya 500 juta. Itu namanya pelit terhadap diri sendiri. Maka bersikap mutawasid terhadap harta, pertengahan, tidak boros, tidak pelit, dan tidak mubadir. Maka pastikan jenengan ada harta yang tidak dibiarkan mubadir. Jangan sampai mubadir. Baju misalkan, baju jenengan berapa setel itu? Berapa? Banyak atau sedikit? Banyak, ibu-ibu itu bajunya banyak, saya tahu. Pengajian, baju seragam sendiri kan? Pengajian 3 sudah 3 baju setiap tahun. Kalau ikut PKK, belum PKK ada pengajian, arisan RT, baju sendiri, belum tiap tahun. Belum kalau pernikahan, ya tidak? Itu mesti bikin seragam dengan pengantin. Bapak-bapak itu jas koko, begitu terus. Ya, yang dipakai ya itu saja. Cuman ada juga yang bapak-bapak bajunya banyak. Makanya kita pilih-pilih. Ini harta yang akan memperberat hisab kita di akhirat. Sudah keluarkan, mumpung masih bagus. Ya. Misalkan jangan punya alat treadmill kan. Dulu semangat beli treadmill 12 juta. Setelah dipakai seminggu, habis itu ngongkrok terus. Sudah berikan kepada pondok santren misalkan, biar santrinya sehat. Daripada nganggur atau dijual, sudah uangnya dimanfaatkan. Jangan sampai ada seharta apapun yang nganggur, yang itu akan memperberat hisab kita. Sampai makanan yang kita makan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ketika makan, Rasul sampaikan, wahai kalian berdua, sungguh makanan yang kita makan siang ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ada pertanyaan Ibu? Enggak terasa sudah jam 9.
Monggo silakan. Iya. Bagaimana tetap bisa menjaga iman dan tetap berpegang teguh kepada Allah karena sebagaimana yang yang kedua, bagaimana Ustaz caranya agar bisa menjaga bagi Allah walaupun tahu keadaannya untuk berharap tidak ada harap bagaimana ada kiat-kiat yang walaupun keadaannya kurang mampu. Dan yang ketiga Ustaz, ini pertanyaan yang saya Ustaz, kebetulan saya salah menunjukkan jadi saya mengatakan tidak digunakan yang selama menunggu ada seperti itu kan tidak dirawat dengan sama sekali karena tidak apa-apa jujur saja kan saya kalau semua dampaknya tidak bisa. Oh, sawah. Ya. Oh ya. Mangkrak. Ya. Iya. Terima kasih. Memang dalam satu sejarah disebutkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu menerapkan tanah-tanah yang nganggur lebih dari 2 tahun kalau enggak dimanfaatkan itu bisa diambil pemerintah. Ini sebagai hukuman agar mereka tidak membiarkan tanah itu nganggur. Maka salah satu hal yang bisa kita lakukan, kalau kita punya tanah, misalkan kita punya kapling di satu perumahan, ya kan? Maka sampaikan kepada tetangganya. Atau ditulisi disewakan, kan gitu kan? Ya silahkan mau nyewa hubungi sekian. Nah, tapi kalau memang disewakan belum laku-laku atau tidak memungkinkan, maka sampaikan kepada samping-samping yang punya rumah, Mas, ini tanah saya samping jenengan, sudah dibersihkan, jenengan manfaatkan untuk garasi mobil, tempat mainan anak-anak dan sebagainya, monggo silahkan dipakai saja. Daripada nganggur, maka saya malah berdosa. Maka jenengan pakai saja, saya dapat pahala. Oh nggih matur nuwun, selesai aman, selesai masalah. Paham? Kita punya sawah, nggak bisa ngerjakan. Sudah datangi petani, Pak, jenengan pakai saja sawah saya, manfaatkan. Yang penting nanti kalau laku, jenengan harus ngalah untuk dijual kan gitu. Mungkin kalau panennya kurang sebentar ya insya Allah kami berikan waktu untuk panen dulu. Tapi intinya bahwa pakai aja tanah saya. Ya, maka silahkan supaya dapat pahala. Kalau sudah kita pasrahkan, ternyata orangnya menganggurkan, yang tanggung jawab besar dia ketika dia mau menerima. Paham? Nah, itu berkaitan dengan tanah. Yang kedua, bagaimana menghilangkan kegalauan dan kesempitan di dalam jiwa kita. Saya pernah lewat di kuburan Pracimaloyo. Itu ada pijet anti galau. Tapi bukan itu yang menjadi solusi, bukan. Pertama, kita harus menyadari bahwa sempitnya dalam kehidupan kita itu bermula dari hati kita. Dan jiwa kita ini adalah pemimpin dari seluruh jasad kita. Itu dikendalikan oleh qalbun. Ala fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Maka hati ini adalah pemimpinnya. Maka peganglah hati ini. Dan kita tahu dalam surah Al-Insyirah Allah menyebutkan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Ingat bahwa yang membuat hati kita sempit atau lapang itu semua dalam genggaman Allah. Artinya semua dengan izin Allah. Maka kalau kita sedang lapang apalagi sedang sempit galau, maka berdoalah meminta kelapangan hati kita. Ya, sebagaimana Allah sudah tegaskan alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah kata para ahli tafsir itu sebetulnya secara bahasa qad nasrah sadrak ya. Sungguh telah kami lapangkan dadamu ya. Makanya maka tetapi dengan bahasa yang lebih indah alam nasrah dengan pertanyaan sehingga bukankah kami yang telah melapangkan bagimu dadamu kata Allah. Qad nasrah laka sadrak. Seharusnya secara bahasa kan begitu. Maksudnya secara maknanya begitu. Qad telah. Artinya kenapa kok kalimatnya pertanyaan alam bukankah? Itu maksudnya adalah Allah ingin menegaskan bahwa betul-betul yang melampangkan hati seorang hamba itu Allah
Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Maka berdoalah minta kelapangan hati. Allah itu sanggup merubah hati manusia dari sempit menjadi lapang. Yang kedua adalah bagaimana melapangkan hati kita. Salah satu penyebab kesempitan hati itu adalah kemaksiatan. Maka tinggalkan seluruh kemaksiatan-kemaksiatan dan penuhi dengan amal-amal soleh. Itu akan melapangkan hati. Yang ketiga, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka dengan mengingat Allah, orang kalau tahu bahwa dia memiliki al-wahib yang maha memberi anak, maka ketika dia belum punya keturunan, dia tidak akan gelisah. Karena semua ada dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tahu bahwa dia memiliki ar-razzaq yang maha pemberi rizki, dia tidak akan gelisah dengan kekurangan harta. Karena dia bisa mengadu kepada ar-razzaq yang maha memberi rizki. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan penuhi permintaanmu. Nah, termasuk pula bagaimana orang yang pengen haji, tapi belum punya uang. Maka salah satu yang menenangkan hati itu adalah ketika seorang hamba itu memahami bahwa semua itu sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah. Dan dalam surah Al-Insyirah bahwa tidak ada satu kesulitan, pasti bersamanya banyak kemudahan. Sampai Allah ulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Kan tadinya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bayangkan Allah sebutkan al-usr itu di Allah katakan ma'a, bersamanya yusra, banyak kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Maka itu harus kita pahami. Maka kalau itu sudah kita pahami bahwa semua sudah ditakdirkan, bahwa rezeki itu sudah semua dalam kekuasaan Allah, semua sudah ditetapkan, mau diambil dengan cara yang haram, mau diambil dengan cara yang halal, rezekinya juga segitu. Paham? Makanya tinggal kita mau mengambil dengan cara yang halal atau yang haram. Makanya ada satu kisah disebutkan Ali bin Abi Thalib. Beliau itu mau masuk ke masjid, maka dia titipkan pelana kudanya itu yang cukup bagus, dititipkan kepada seseorang, tolong jaga ya. Kemudian ternyata ketika Ali setelah selesai dari satu keperluan, beliau keluar, ternyata orangnya sudah nggak ada, pelananya hilang. Ternyata dibawa kabur. Makanya Ali menyuruh orang, tolong belikan saya pelana. Dikasih uang beberapa dinar, dan ternyata harga pelana di pasar itu dengan nilai yang sama, itu harganya 2 dinar. Ketika dibeli dengan 2 dinar, diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika diterima, ternyata yang bawa tadi menjualnya di pasar. Dan ketemu dengan orang yang disuruh Ali bin Abi Thalib. Paham? Dan dibeli sama utusan Ali. Akhirnya barang itu balik lagi. Dan ketika loh, ini barang saya. Berapa kamu beli? 2 dinar wahai Ali. Maka Ali mengatakan apa? Sungguh, tadi ketika aku menitipkan orang itu, aku sudah punya niat akan memberikan hadiah 2 dinar. Tetapi dia memilih dengan cara yang haram, yaitu mencuri barang itu. Dia jual 2 dinar, sama dapat 2 dinarnya. Tapi yang satu didapatkan dengan cara yang haram, dan satu didapatkan dengan cara yang halal. Dia pilih yang haram. Paham? Maka ini Ustadz, ada sesuatu yang jelas saya akan dapat 100 juta. Tapi haram ini pripun Ustadz? Tinggalkan. Kalau itu bukan rezekimu, pasti tidak akan dapat. Kalau itu dapat, kalau itu sudah menjadi rezekimu 100 juta, Allah akan ganti dengan cara yang halal yang lain. Yang kau akan pasti dapatkan dengan nilai 100 juta. Itu harus kita paham. Termasuk kita harus yakin bahwa Allah itu ar-razzaq. Maka yakinlah, jangan lihat keadaan kita. Saya nggak punya duit Ustaz, apa ya bisa haji plus? Sudah, jenengan punya ar-razzaq yang maha kaya. Sudah, jenengan yang penting ikhtiar sesuai kemampuan. Tapi saya bisanya mampu tiap bulan nabung 50.000 Ustaz. Enggak apa-apa, buka tabungan haji, tunjukkan kepada Allah, tetapkan diri jenengan untuk terus berdoa, terutama di waktu-waktu mustajab. Saya itu kemarin ngantarkan seorang jamaah umrah. Dia cerita sama saya itu ada doa yang sering saya panjatkan. Kapan? Ketika saya didolimi orang, saya selalu memanjatkan, ya Allah, berangkatkan kami sekeluarga umrah. Setiap didolimi orang, dia di kantor, disisihkan, nggak digagas, didolimi, dia berdoa,
dia naik motor diserempet orang jatuh, dia nggak muni-muni doakan jelek yang nyerempet, enggak. Dia justru gunakan kesempatan ketika didolimi, itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan engkau berangkatkan saya umroh satu keluarga. Dan betul Allah berikan rezeki, kemarin 4 orang satu keluarga berangkat umroh 120 juta. Dia nggak pernah bayangkan duit dari mana 120 juta, tapi Allah berikan jalan. Makanya manfaatkan dengan benar, ya. Tentang kondisi-kondisi ada watul madlum, doa orang yang didolimi itu sangat mustajab. Kalau orang sudah berpikiran, Ustaz, SPP rum bayar kontrakan we bingung, arep pengen kacing, tangen lamun Pak Ustaz, ya sudah, wassalam. Paham? Ana iddat dhanni abdi, kata Allah, saya sesuai dengan prasangka hamba. Sudah. Kan siapa tahu ketika dia berprasangka baik kepada Allah, Allah pasti akan memberangkatkan saya jika saya betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Sudah, saya tak bersedekah lah, nabung 50.000, 5.000 tak sedekahkan dia dengan niat supaya Allah melimpahkan rezeki untuk bisa memberangkatkan saya haji. Ternyata 1 tahun nabung, habis itu di belakang rumah lagi duduk menanam pisang, tahu-tahu kelunting ada emas 2 kilo, kan bisa jadi kan? Loh betul gitu. Ya. Ini kok kelunting Pak Ustadz ya? Yang muncul baru 1. Ketika digali ternyata keluntingnya banyak. 2. Sudah saya jawab semua? Sudah. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Saya tutup atau jenengan? Jenengan? Oh, saya yang nutup. Ya, kami tutup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kehidupan kita sukses dunia dan akhirat, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu bahagia di dunia wa fil barzakh wa fil akhirah. Amin rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan.